Selamat pagi, ketemu lagi dengan gue, Antonovos di channel Antonovos dalam gagasan Read My Back, di mana kita harus selalu meninggalkan jejak baik untuk generasi baru. Hari ini gue sama teman gue yang berapa puluh tahun lah, Mbah? Kita Wah, lama banget nih, asli, lama banget, udah capek ngitungnya juga. Tapi ini channel bukan karena kita baru ketemu. Channel ini memang untuk menginspirasi terutama kepada generasi yang masih lebih muda dari kita lah ya. Karena kita pengen tahu kalau kita bikin event ini kan macam-macam kita bahas, ya kan? Mau artis, mau MC, mau komunitas, mau produk, mau apa aja. Jadi banyak hal yang bisa kita hubungkan dengan dengan event. Nah, hari ini dengan Lingga kita akan bahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan komunitas. Gue dulu ketemu lo, lo masih main mobil tuh? Iya. Masih main Vitara kan? Masih Vitara. Nah, itu lo di komunitas atau enggak? Selama ini sih gue main komunitas tuh nggak terlalu, ini komunitas A, komunitas Nggak terlalu intuit gitu? Iya, intuit. Sama halnya kita kan satu komunitas yang nggak jelas itu. Iya, sempet kan? Yang panda sangar ya. Halo brother cute. Kita sehat semua. Brother cute. Brothernya kita, cute-nya Vespanya sebenarnya. Ya, benar. Ya kan? Benar. Nah, pada saat itu lo masih main mobil. Jadi lo juga ketemu dengan komunitas itu tapi nggak terlalu deep gitu ya, nggak terlalu main kemana-mana terus-terusan gitu. Tapi sebelum cerita ke arah yang komunitas kan biasanya lebih serunya ke sana gitu. Gue pengen tahu dulu, Mbah, gimana nih lo sampai sekarang akhirnya punya motor banyaknya luar biasa. Segini di dalamnya masih ada 10 tuh. Amin. Satu lagi satu. Boleh Mbak ceritain, Mbak? Awalnya gimana lo jadi ke otomotif mulu gitu loh? Iya, intinya sih sebenarnya kalau bicara otomotif itu kan gue hobi. Dari kuliah, terutama dari SMP deh gue. SMP pun gue udah make dulu ada satu brand motor, 2 tak. Nah, 2 tak? Boleh. Apa? Boleh. Ya, Yamaha 2R. Oh, oke. Nah, Yamaha Alpha 2R. Itu gue pakai buat road race. Oh, udah balapan? Udah balapan. Itu juga gue nggak yang sepengetahuan nyokap. Nah, itu duit balapan itu gue dapetnya dari ngenek Kopaja. Terus lo dapet duit, terus nabung, beli motor, trondolin, underbone. Duitnya semua dari kenek itu? Iya. Oke. Ya, jadi pagi gue sekolah pagi, alasannya sih les ya, belajar kelompok sampai jam 7 malam, baru balik, yaitu gue ngenek. Oke. Bis kota atau Kopaja? Kopaja, oke. Kopaja sini berarti daerah sini. Tanah Abang. Anjing kan. Gila, cuannya banyak tuh. Cuannya banyak banget. Nah, itu mulai dari situ SMA gua main juga. SMA udah main mobil, lebih ke VW. Udah selesai ya. VW gue sempet gabungan juga dia sama beberapa komunitas. Oke. VW ini VW kombi atau kodok? Dari Safari, kodok, Golf, sama kombi yang belum pernah. Tapi lo suka klasik-klasik gitu karena orang tua atau gimana sih? Gua orangnya pada saat itu VW udah klasik dong. Udah klasik. Jadi sebenarnya gua tuh orang yang anti mainstream, Ki. Oke. Orang tuh suka yang baru. Pengen kelihatan berbeda. Kelihatan berbeda gitu. Jadi gua ya pada saat teman-teman bilang, "Ngapain sih beli gituan?" Kelihatan sih sampai sekarang pengen tiap berbeda. Ya terus. Ngapain sih beli kayak gitu kan repot ngurusnya. Nah, itu challenge gue. Pada saat orang bilang makin repot, lo makin tertantang. Oke. Jadi kayak SMA dulu kan. Orang-orang kan pakai mobil yang baru-baru. Gue pakai Toyota Safari. Yang ini waktu itu gue lagi pacaran, jalan, sok-sokan dibuka dong kanvasnya. Hujan gede. Pacaran sama yang sekarang? Bukan. Oh, bukan. Anak SMA. Oh, zaman SMA lah ya. Hujan gede, melipir ke Blok M Plaza. Blok M Plaza udah kuyup. Terus kata sebelah gitu, ngapain kita ke Blok M Plaza? Mau nutup. Kan udah basah, ngapain ditutup? Oh ya udah terusin aja ya udah terusin gitu. Basah-basahan. Tuh, ya terus masuk ke kuliah main mobil juga. Tapi lo jual beli juga nggak sih? Biasanya kan teman-teman klasik kan suka ada
ada bisnisnya juga gitu. Nah, sebenarnya kalau semakin dirawat semakin mahal itu. Jadi gue bukan notabene yang harus jujur kalau misalnya gue niat banget mau beli nggak ada yang laku. Jadi lebih ke ada yang suka, cocok menurut gue harganya dan gue cocok lihat orangnya yang bakal ngerawat nih, bukan pedagang. Ya gue lepas. Tapi kalau misalnya gue mau jual beli mobil, kagak laku. Biasanya orang pembeli yang milih-milih, ini penjual milih-milih ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita udah seneng, istri pertama aja tuh. Oke. Yang lo rawat terus. Tapi ini istri keberapa nih? Dan kita itu bilangnya kan motor istri pertama, terserah motornya berapa. Anjing ini mah udah jadi ini nih, apa namanya? Selingkuhan semua. Nah, terus itu di dunia otomotif berarti lo dari kecil udah mulai suka otomotif ya? Suka. Artinya sampai sekarang itu kebawa dan nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang. Gitu kan. Bagaimana dengan event? Oke. Kan kalau bicara event, kapan lo mulai gitu? General gue start di 2000. Oke. 2000 gue udah start, ya kan kita pernah kerja sama juga ya, nih. Ya. 2000 start, udah punya perusahaan. Tahu nggak nih teman-teman kita kerja sama di mana? Tahu nggak ya? Iya. Terus. Di mana ya Ki? Yang merah itulah. Iya, yang merah. Udah, akhirnya 2000 sampai sekarang gua. Nah, konsen di dunia otomotif itu start di gua start di 2014. Oh, 2014 baru. 14 gua baru start di otomotif. Baru lo bikin event otomotif. Oke. Lebih ke apa sih, Mbak, otomotifnya waktu itu? Mobil, motor? Mix. Jadi kalau misalnya kan ada satu event yang gua pernah bareng dan kita juga pernah bareng juga, namanya kan Indonesia Vespa World Day 2016 kalau nggak salah di Aldiron. Ya. Dan sebelumnya juga gue kan sama Bintaro Classic and Retro Community, itu isinya mobil dan motor. Itu juga kita sering bikin event bareng, campur-campur, ya itu jatuhnya kebanyakan orang tua semua sih. Kolot kabeh, aduh, yang disuruh ini susah, suruh mobil sini, aduh panas, harus dibawa pohon kan. Nah. Semuanya dibawa pohon, kan repot gue. Oh, jadi orang-orang tua itu pesertanya mintanya ke displaynya di bawah pohon semua? Di bawah pohon, supaya ada. Padahal kan kalau kena matahari kan cakep. Apa warnanya apa segala macam. Nah, itu gue mulai start sampai sekarang. Terus gimana? Lo ngelihat gini, kan lo suka, passionnya adalah dunia motor, tapi lo juga punya keahlian dalam event. Lo ngelihat nggak sih fenomena yang beberapa tahun terakhir ini, di mana anak-anak muda itu sekarang menjadi suka hal-hal yang klasik? Iya. Ya kan? Ya mungkin munculnya dari Vespa kan udah lama ya. Udah lama. Tapi terus Vespa keluar lagi kan yang matic. Jadi akhirnya anak-anak muda jadi kesana gitu, ke Vespa gitu. Gimana lo menyikapi itu, fenomena itu? Apakah itu nanti akan hilang, terus nggak ada lagi, atau sebenarnya itu bagus untuk dirawat dan dijadikan mitra event gitu loh teman-teman motor? Kebetulan brand yang gua pakai ini sekarang nih, beberapa brand itu brand-brand fanatik semua. Jadi kemungkinan turun menurunnya dari bapak ke anak itu ada gitu. Dan jujur sih brand yang sekarang lagi gua senengin ini, mereka berkembang nih. Kasarnya gini Ki, gua punya anak. Kalau brand-brand yang Jepangan yang lain segala macam kan untuk ngulik, untuk bikin ngebut kan gampang sekali. Sedangkan brand ini kan gampang sih, tapi angkanya kan mahal. Beberapa mahal. Jadi agak beda treatmentnya. Jadi kemungkinan dari pemikiran gue, orang-orang yang udah punya anak itu akan ngasih anaknya ya brand yang gue pakai ini sekarang. Dan gue juga gue suka. Secara nggak langsung anaknya juga belajar. Dibonceng tiap hari ke sekolah tiap hari. Gue suka Vespa itu dari almarhum bokap. Dan gue punya satu Vespa yang memang dulu dipakai sama nyokap bokap gue pacaran. Masih ada tuh? Masih. Bukan masih ada. Jadi gue tuh niat nih, gue mau beli Vespa buat ulang tahun nyokap. Bentuknya sama persis. Dapat gue satu. Nah ini salah satu yang gue sayang. Jadi gue nggak display sini di dalam yang nggak bisa keluar. Lo semen nih. Jadi kebutuhannya kalau ada exhibition dibutuhin buat itu gitu. Perkembangannya ke event sebenarnya
banyak beberapa brand tuh yang pengen engage ke community ya, sama halnya waktu itu kita ngerjain di brand yang merah itu kan, itu engage sama community baik banget. Dan klasik nggak mesti klasik, custom berbentuk custom, tapi customnya yang klasik mereka juga udah mulai suka. Dan dulu gue ngeliatnya gini, gue ngeliatnya kalau otomotif itu kan di kepala tuh mesin. Ya zaman dulu nih, kalau kita bicara event otomotif, dunia otomotif itu mesin. Tapi sekarang begitu dunia otomotif di sininya udah bukan mesin. Di sininya lifestyle. Iya kan? Setuju. Lifestyle sama art gitu loh. Nah, jadi akhirnya muncullah para artisan-artisan, anak-anak muda yang suka berkarya gitu loh, tapi di dunia otomotif. Gitu. Dan sekarang event otomotif kan semakin berkembang. Lo ngeliatnya gimana sih inisiatifnya anak-anak ini sehingga ada banyak event di Indonesia yang berbasis otomotif gitu loh? Nah ini seru nih sebenarnya kalau dibahas. Balik nih ke di pemerintah kita kan ada badan kreatif nih. Ada yang kreatif gitu kan. Sekarang Kemenparekraf. Tadinya Bekraf. Itu kan sempet teman-teman dari artisan modifikator itu mendekatkan diri ke sana. Jujur untuk teman-teman builder ataupun custom itu tuh hebat-hebat nih Indonesia, ya kan? Mendunia semua. Dan gue ngelihatnya adalah kalau tidak digarap dengan baik dan tidak dinaungi dengan benar, banyak yang mereka tuh udah diambil sama pihak luar. Kan sayang nih sebagai aset negara kan sebenarnya. Artinya karyanya mereka tereksploitasi oleh pihak luar, malah bukan oleh kita sendiri. Bukan kita sendiri. Contoh, ada satu bicara di skuter, kita sebutnya skuter 99. Ordernya itu nggak ada yang dari Indonesia, semuanya dari Eropa. Buat sespan. Itu apa garage? Buat sespan. Namanya buat skuter 99. Itu gila. Pas gue datang ke sana, kok nggak ada orang Indonesia yang ordernya? Prancis, Inggris, gue bilang. Pas dilihat white wallet. Jadi dia bikin, kirim. Dan orangnya tuh by email aja. Gue mau bikin kayak gini ya. Sespan gue mau dibuat kayak gini ya. Vespa gue mau dibuat kayak gini. Udah. Kirim langsung. Kan salah satu industri pariwisata di luar itu kan otomotif, kan? Di kita pun sebenarnya banyak dan tapi nggak ditajemin. Itu sayang banget gitu kan. Jadi masih sporadis bahwa otomotif ini menjadi sarana untuk kita melakukan kegiatan tourism. Kan? Tapi masih sporadis. Artinya kalau itu dibikinkan agenda di setiap kota, setiap daerah itu akan jalan gitu. Jalan banget Ki. Builder yang benar-benar bikin mesin yang cc-nya gede banget tuh, 1200 gitu kan. Dan V-engine. Itu kan sesuatu kan. Nah, gue ngeliatnya dari sisi... Artinya itu adalah bibit-bibit untuk membuat pabrikasi ya? Pabrikasi. Dan gue lihat juga... Indonesia bisa bikin Harley loh harusnya. Itu Harley. Iya kan? Itu Harley. Itu kan kayak Harley kan? Tinggal di... yuk, gimana nih? Mungkin namanya kali ya? Marley. Nah, gue lihat dari sisi eventnya, gue suka ngumpulin teman-teman itu. Karena cuman gitu kan, yang lo bilang bahwa teman-teman itu punya pride, ya kan? Kalau datang ke event tuh kayaknya mereka ketemu dengan habitatnya gitu, saling memuji dan muncul pride. Kalau gue kadang-kadang memikirkan setelah itu what next gitu loh. Akhirnya kembali lagi ke garasi, karatan lagi, nunggu lagi tahun depan untuk event gitu. Nggak jadi apa gitu ya. Iya, kadang kan ada beberapa teman yang memodifikasi itu cuman buat enak dilihat, buat pajangan. Jadi hanya sekali-sekali buat exhibition, buat kontes. Tapi sekarang teman-teman itu bikin enak dilihat, enak dikendarain, rideable. Jadi yang tadi lu bilang mereka langsung selesai event langsung masuk garage, sebagian udah enggak. Sebagian juga dikendarai. Tiap Sabtu Minggu ya San Morian lah kita bicara, pasti akan keluar gitu kan. Terlepas dari mereka punya banyak yang motor, pasti akan digilir nih. Kayak istri ke-1, istri ke-2, istri ke-3 gitu. Mereka akan diri akan keluar gitu kan.
Dan jujur sih event otomotif yang umum ataupun yang khusus per komunitas tuh hampir tiap bulan tuh ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi sekarang nggak ada, Pak. Sekarang nggak ada secara naik, secara flyering, secara. Tapi anak-anak motor sedih nggak sih di zaman COVID ini? Karena gue terus terang ya, gue belum terlalu lama kan juga main di dunia otomotif kan. Ya sekitar 10 lah, 8-10 tahun lah terakhir gitu kan. Dan yang gue temukan di dunia otomotif berkaitan dengan komunitas itu kan sangat bersaudara sekali. Perkumpulannya ya kan, ketemu setiap hari terus. Wah itu egaliter banget deh gitu. Nah di masa COVID ini kan hilang semua nih, perkumpulan nggak boleh, ketemu nggak boleh. Tapi sekarang udah mulai sih. Mulai. Cuma gimana kegiatan mereka ya, komunitas-komunitas itu? Ya, paling riding doang ya. Nah makanya kan event anak-anak teman-teman otomotif itu kan nggak hanya event yang gede nih. San Mori event, nongkrong bareng kita bicaranya event. Bahkan ya nongkrong bareng yang dulu biasa-biasa aja, ternyata nongkrong bareng itu bisa bukan di upgrade lah, ya di upgrade tampilannya, caranya, mekanismenya, kok akhirnya menjadi event itu. Iya, jadi kita tuh nganggapnya teman-teman komunitas ya event, bukan hanya yang nongkrong bareng, nongkrong ngopi apa segala ini udah jadi event. Ya bahkan makan bubur ayam pun itu udah jadi event. Iya. Ngumpul bareng pagi-pagi jalan. Iya. Sekarang tuh udah penuh banget Ki. Udah kesel kali ya teman-temannya di rumah mulu kan, akhirnya berontak. Udah. Event-event yang lo tahu Mbah, yang event yang diciptakan sama anak-anak motor, apa sih yang lo tahu? Ya, kok contohnya kayak misalnya di Jogja ada Custom Fest. Oke. Ya dari Mas Lulut karena dia main motor puluhan tahun. Terus ada juga yang base-nya anak motor tapi dia juga jual beli motor klasik, itu ada Yuda ISF. Indonesia Scooter Festival. Oke. Itu di Jogja? Di Jogja. Oke. Itu ribuan tuh ya? Oh ribuan. Ada lagi yang bicaranya adalah Lebaran anak Vespa. Itu tiap bulan Mei. Namanya Mods May Day. Oke. Nah itu Mods May Day itu menarik tuh. Mods May Day itu sebenarnya dia dari Inggris atau dari mana sih? Sebenarnya sih kalau gue itu kan bukan budaya kita sebenarnya. Bukan budaya kita, itu sebenarnya adalah status sosial. Oke. Mods. Oke. Kaum buruh. Ya, yang ya di Eropa kaum buruh itu dulu pakai Vespa. Ada satu lagi tuh Gentleman's Right. Right. Distinguished Gentleman's Right. Nah itu kan lebih ke kayak donasi aja. Kanker gitu kan. Jadi kalau balik ke mods itu hanya status sosial dari teman-teman skuter di luar negeri yang pengen dianggap. Kenapa kan mereka selalu kaum buruh pakaiannya rapi, pakai marka, apa segala macam. Nah itu diadap ke kita nih tiap bulan Mei, karena kan bulan Mei kan hari buruh. 1 Mei ya? 1 Mei. Nah itu selalu ada tuh, tiap tahun. Kan penyelenggaranya di tiap Sare Jaya. Di tiap daerah tuh beda-beda. Ada pagelaran event besar dunia yang notabene yang harusnya itu cuman ada di benua Eropa. Ditarik keluar ke Indonesia. Asia nggak ada sejarahnya aja? Nggak ada. Tarik ke Indonesia, yang notabene itu jalurnya tuh bukan overland terus nih, nyebrang. Sedangkan event itu isinya tuh touring, nyebrang dari negara satu ke negara kedua. Di Eropanya begitu? Di Eropa Tapi karena COVID nggak jadi deh Vespa World Day di Indonesia. Harusnya bulan apa itu? Harusnya bulan Juli. Seru sih sebenarnya. Diundurnya kapan itu Vespa World Day? Itu khusus Vespa atau Vespa mengundang merek lain? Kalau di luar itu khusus Vespa. Kita open semua. Artinya merek motor yang bukan Vespa juga boleh datang. Boleh datang. Dan itu juga kan Vespa juga kan nggak mesti Vespa. Di atas Vespa kan ada Piaggio kan. Gitu. Nah berarti gini Mbah, lo kan passionnya motor, ya kan? Terus lo juga aktif di event, as a production manager, as a production director. Apa sih yang sesuai dengan pengalaman lo? Kalau teman-teman IO, para kreator event mau bikin event otomotif. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan channel Antonovo. Semoga kamu terinspirasi dan bisa membagikan kepada teman-temanmu yang barangkali membutuhkan. Jangan lupa subscribe dan like. Tetap keren bro.